Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Bapak Ibu, sidang salat maghrib disambung dengan majelis ilmu dan juga insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman Islam, dalam kondisi lapang, dan Allah selalu berikan kita dan keluarga hidayah dan juga bimbingannya sampai kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada qudwatuna wa uswatuna, junjungan kita, manusia yang sempurna, penutupnya para nabi, imamnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan semerak buatan rasanya dapat syafaat itu seperti apa? Bantuan atau pengakuan. Contoh sederhana, beberapa kali saya membantu jamaah. Ketika kita mau masuk rodo itu, sekarang kan harus pakai tasreh, izin online. Kalau mau masuk rodo, mabaina baiti wa mimbari rodo tu min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman surga. Itu ada di dalam komplek Masjid Nabawi. Kalau kita masuk itu harus mempunyai tasreh. Kadang tasrehnya itu tidak dibaca semuanya, 20 orang, 30 orang. Yang penting kalau sesama orang Indonesia ikut masuk, ya masuk. Kalau seumpamanya kita jatahnya di akhir, tahunnya terhitungnya sudah 20, kita ada di posisi 24, 25, kalau di stop sama askarnya ya stop. Berarti kita tidak bisa masuk antrian, ruang tunggu setelah. Jadi ya diputar di pintu keluar. Itu beberapa jamaah tuh kalau masuk, kelihatannya masuk tapi nggak bisa masuk, itu kayak ya Allah, saya ini salah apa? Mau ketemu Rasul aja, mau sholat di antara rumah beliau itu berarti kan makamnya sekarang. Ada makam beliau, makam Abu Bakar, makam Umar. Di antara rumah beliau dan mimbarnya itu kan rodo, taman daripada taman surga. Yang mana doa itu bisa. Mau masuk nggak bisa aja itu. Ya Allah, saya salah apa? Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya saya selalu sampaikan kepada jemaah, seperti ini Bu, mungkin kita ketika nanti di akhirat teman-temannya sampun masuk surga, yang lain saling mengakui satu sama lain, ini dulu sahabatku, saya pernah berbuat baik dengan dia, ini dulu temanku, ini keluargaku. Yang tadinya mau masuk, naudzubillah, ke neraka ditarik. Apalagi kita sering mengucapkan salawat, sering mengulang-ulang nama Nabi Muhammad itu di lisan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Banyak konteksnya, mulai dari yang simpel, yang panjang. Kalau kita selalu mengulang-ulang nama seseorang, berarti kan kita mencintai. Betul tak betul? Jangan kira-kira waktu mau nikah, kira-kira bapak tuh terngiang dan di depan Pak Ahmad.
minggu depan saya akan menjadi istrinya, Ibu Zulaikha. Nanti terpikir terus. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, apakah beliau ini menjadi salah satu orang yang kita cintai atau tidak? Karena seseorang akan dimasukkan di surganya nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Seperti itu. Makanya ketika saya atau ada orang atau panjenengan semua mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita memberikan salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu jawabannya. Tapi ada sekarang beberapa di antara kita yang mengucapkan, ini teguran dari guru saya waktu itu. Ketika mengucapkan, ada yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW, sallu alaihi. Kan kadang kita mengucapkan seperti itu ya. Sallu alaihi itu artinya bersalawatlah kepadanya. Berarti ketika saya mengucapkan Nabi Muhammad, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kan kita mengirimkan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika kita mengucapkan sallu alaihi, berarti kita memerintahkan lagi. Betul tak betul? Ketika kita mengucapkan sallu alaihi, berarti bersalawatlah kepadanya. Berarti dua kali perintah. Yang mengucapkan memberikan isyarat, yang sallu ala Nabi juga memberikan isyarat. Baiknya gimana? Mulai sekarang ini teguran waktu saya waktu sekolah itu, waktu mondok. Kalian kalau mendengar nama Nabi Muhammad, dia memberikan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu jawabannya. Jadi nanti kalau kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, hendaknya kita menjawabnya dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Konteksnya mau digantikan nggak apa-apa, mau panjang juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ini hanya sekedar kita berharap ketika kita sering mengulang-ulang salawat, mengulang-ulang nama beliau, kita diakui sering melaksanakan sunnahnya, sering melakukan apa yang beliau lakukan. Termasuk di sini nanti ada 3 hadis yang insya Allah akan saya bahas. Dan sebelum kita mulai, kita berharap kepada Allah semoga Allah bukakan pintu keberkahan, Allah berikan kita manfaat dari ilmu ini. Kita buka majelis yang mulia ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di depan panjenengan ini sampun wonten teks hadis ke-31 dari kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Subul Salam penjelasan dari kitab Bulughul Maram, matanya Bulughul Maram, syarahnya Subul Salam. Di hadis ke-31 kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan mengenai tata cara wudhu. Kalau hadis sebelumnya itu kan saya ulang sedikit ya Pak ya, karena sudah 1 bulan kemarin ngapunten saya izin. Ini terakhir di 2 Agustus. Ini hadisnya menjelaskan perihal Wan Humrana, dari Humran, anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biduin, bahwasanya Utsman bin Affan meminta air wudu. Faghasala kaffaihi salasa marratin thumma madmadu. Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma madmadu, kemudian berkumur-kumur. Wastansyaqa, kemudian menghisap air yang ada di tangan dihisap di hidung. Wastansyaqa, kemudian menghembuskannya kembali. Tsumma ghasala wajhahu 3 marrat, kemudian mengusap, mencuci mukanya
3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna, kemudian mencuci tangannya 3 kali yang kanan. Tsumma al-yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn, kemudian mencuci kakinya yang kanan sampai dengan mata kaki. Thalatha marrat, 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza, bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti halnya ini, seperti halnya wuduku ini. Ini di hadis mengenai hadis ke-30 mengenai pembahasan global wudu. Adapun yang sekarang insyaallah kita akan bahas hadis ke-31, 32 dan 33. Ini mengenai cara membasuh kepala. Hadis yang pertama ini menjelaskan mengenai membasuh kepala 1 kali. Yang kedua hadisnya itu 1 kali dari depan ke belakang ke depan. Adapun yang ketiga mengenai mengusap kepala dibarengi dengan membasuh telinga. Insyaallah kita akan mulai dari hadis yang ke-31. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 1 kali. Konteksnya ini masaha, mengusap. Kalau yang sebelumnya hadis ada gosala, gosala itu mencuci. Diriwayatkan wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa akhrajahu Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi, wan Nasai, dan juga Imam Nasai, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang benar, sahih. Dan qala Tirmidzi, bahkan Imam Tirmidzi berkata, innahu asahhu syai'in fil bab, bahwasanya ia merupakan hadis yang paling sahih di dalam bab. Jadi mengusapnya itu 1 kali. Nanti pembahasannya ada yang boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada yang dari depan ke belakang, ada yang menurut Imam Maliki dan juga Imam Hanafi itu semuanya. Menurut Imam Syafi'i sebagian. Nanti akan saya sampaikan. Jadi yang pertama ini 1 kali ya Pak, mengusap kepalanya 1 kali. Masaha itu artinya mengusap, bukan mencuci atau menyiram. Masaha, diusap. Birosi, kepalanya. Wahidatan, 1 kali. Matanya ini sangat simpel Pak. Yang itu yang di baris kedua, yang baris pertama, qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Itu konteksnya segitu aja sebenarnya hadis pertama ini. Mengusap kepalanya 1 kali. Tapi sebelumnya kan hadis itu ada riwayatnya. Konteks pertama ini mengusap 1 kali. Wahidatan, 1 kali, maksudnya adalah 1 kali usapan. Karena apa? Karena kita alhamdulillah Allah takdirkan dalam agama Islam, agama yang sangat memudahkan. Islam sangat memudahkan, hanya cukup dengan mengusap 1 kali.
Karena bila perintahnya dibasuh, dicuci atau disiram, pasti akan memberatkan umatnya, terlebih di musim dingin ketika air mengenai. Ayatnya kan, idza kuntum ila shalat, jika kalian hendak mendirikan salat, famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Itu kan membasuh. Wamsahu bi ru'usikum, dan juga membasuh kepalanya. Ini sangat-sangat memudahkan, Pak. Apalagi ketika kita kondisinya dalam musim dingin. Musim dingin atau kepalanya lagi pusing. Hanya diperintahkan mengusap, bukan menyiram atau membasuh. Bayangkan ketika musim dingin kita konteksnya ini gosala, mencuci atau menyiram. Bayangkan aja ketika kita kondisinya di musim dingin. Musim dingin di Mojokerto, nopo di Indonesia enak, masih 16 derajat, masih 20 derajat, mungkin masih normal. Tapi kalau di negara bagian utara atau bagian selatan, itu kan kalau sampai minus kan dingin. Di Mesir, di Saudi itu kalau misalnya dingin kadang sampai 14 derajat, 12 derajat, atau kalau puncak-puncaknya kadang bisa sampai minus. Kalau seumpamanya perintahnya ini menyiram, bayangkan. Makanya di sini sangat-sangat memudahkan wamsahu. Maka di ayat Qur'an kan wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Nabi Muhammad mencontohkan wahidatan, satu kali. Salah satu sebabnya adalah itu Islam sangat memudahkan bagi kita umatnya. Tapi kira-kira masih ada nggak, Pak, yang tidak mau berwudu? Kira-kira ini kan masih ada. Wudunya aja tidak, apalagi sholat. Padahal sudah diperintahkan wudunya cukup satu kali. Tapi masih ada yang tidak wudu, masih ada yang tidak sholat. Semoga kita selalu memberikan keistiqomahan dalam menegakkan agamanya. Nah, alhamdulillah diringankan hanya dengan mengusapnya satu kali. Ini hadis yang pertama, hadis ke-31. Adapun hadis yang ke-32, ini mulai depan sampai belakang. Caranya ditambahin. Ada lagi, Rasulullah mengajarkannya. Yang mana hadis ini dari hadis ke-32. Kalau di bab wudhunya itu, bab taharahnya itu hadis keempat. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, fi sifatil wudu'i, yang mana dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, fi sifatil wudu, mengenai tentang sifat wudu. Qala, berkata, Sintan berkata Abdullah, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaihi. Jadi yang hadis kedua ini Rasulullah itu mengusap kepalanya. Kalau hadis pertama sampai tadi, beliau ini mengusap dari depan ke belakang, ke depan lagi. Fa'akbala, ke belakang, biyadaihi wa adbar, kemudian mengembalikannya ke depan. Muttafaqun alaihi. Terus di hadis yang ini tambahannya wa fi lafzin lahuma, dalam nafas Bukhari dan Muslim yang lain disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi, Nabi mulai mengusap dari depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila al-khafaq, hingga menjalankan kedua tangannya sampai tengkuk. Berarti sampai perbatasan leher, Pak, sampai tengkuk. Hatta dhahaba bihima ila al-khafaq, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian mengembalikan kedua tangannya ke tempat semula. Dari depan ke belakang, ke depan. Ini hadis yang ke-32.
atau di bab yang babul wudu ini hadis yang keempat. Adapun hadis yang ke-33 atau di sini hadis kelima, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, fi sifatil wudu, mengenai tentang sifat wudu Nabi. Qala, berkata Abdullah ibnu Umar, tsumma masaha bi ra'sihi, bahwasanya Nabi Muhammad kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi, dan memasukkan kedua jari telunjuknya, isba'aihi, fi udunaihi, di dua telinganya, wa masaha bi ibhamihi zahira udunaihi, dan kemudian mengusap bagian luar telinganya, mengusap bagian belakangnya, bi ibhamaihi, mengusap bagian luar dua telinganya dengan dua ibu jarinya. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama satu tadi. Hadis yang kedua, Rasulullah membasuh dari depan ke belakang lagi. Ke depan lagi. Hadis yang ketiga, Rasulullah itu membasuh kepalanya. Pas di belakang memasukkan dua telunjuknya ke telinga. Setelah itu mengusap bagian belakang telinganya. Jadi telinganya ini ditarik. Jadi kalau kita belum tahu, mungkin telinga gini aja kan gitu ya. Padahal ada jalurnya. Yang pertama ini telunjuk masuk ke telinga depan. Terus di atasnya ini kan ada selahnya dia. Itu bisa diusap. Yang belakang kemudian narik ke. Jadi saya contohkan yang kanan. Jadi kalau yang ketiga hadisnya itu mengusap ke belakang. Setelah itu memasukkan jarinya ini ke telinga. Setelah itu dimasukkan ke sini dan dipindahin ke atas. Ini kan ada salahnya juga nih. Di sini langsung dibersihkan. Jadi semuanya itu ke pusat. Nah kalau kita semuanya bersihkan, kadang ada yang gak keusap, kan seperti itu. Jadi yang satu masuk ke lubang, setelah dibersihkan, ini di atas ada jalurnya lagi, dikorek ya, terusnya dikorek, yang belakang baru dijalankan. Insya Allah kalau jenengan itu mengusapnya seperti ini atau dengan pasti telinganya itu bersih, terlebih yang luar. Karena kan kadang kita membersihkan telinga yang dalam, yang luarnya ini kan sering ada keraknya, Pak. Kalau kita mengusapnya seperti ini, insya Allah bersih. Seperti itu. Ini adalah hadis yang ketiga. Jadi dari belakang depan ke belakang, setelah itu di telinganya dimasukin dua jari, jarinya langsung tidak ke rel atasnya, langsung di yang belakang maju ke biar semuanya ini kena basuhan. Seperti itu. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi udunaihi dimaksudkan adalah dua telinganya, yakni di lubang dua telinganya. Hikmah dan manfaatnya apa? Yaitu untuk membersihkan keduanya secara lahir maupun batin. Karena disebutkan dalam hadis bahwa dosa-dosa yang kita lakukan dihapuskan Allah melalui wudu kita. Dan dosa telinga itu bisa gugur, rontok bersamaan dengan tetesan air yang berakhir. Dosa telinga contohnya apa sih, Bu? Contohnya apa? Ghibah, membicarakan keburukan orang,
mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, mendengarkan sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah. Walaupun telinga ini tidak bergerak, mungkin tidak berbicara, tapi bisa juga karena kita yang mengendalikan, yaitu dengan mendengarkan hal-hal yang melalaikan. Untuk dekat kepada Allah, mendengarkan sesuatu yang tidak pasti atau ghibah. Bila keduanya telah bersih melalui wudu, maka ini menjadi thaharah ma'nawiyah dan juga fisik sekaligus. Para hadirin, adapun pelajaran hadis yang pertama, kedua, dan ketiga, disyariatkan mengusapkan dua telinga, bahkan wajib karena keduanya merupakan bagian dari kepala. Seperti halnya hidung dan juga kumur di hadis yang sebelumnya. Ini kan kita juga disunahkan untuk berkumur dan membersihkan hidung. Sebelumnya juga membersihkan tangan, karena jangan sampai ketika kita ingin membersihkan wajah, kita belum membersihkan tangan, nanti yang ada wajahnya malah kotor, mukanya bersih. Ya tangan, ya mulut, ya hidung itu harus dibersihkan juga. Mulut dan hidung bagian daripada wajah. Adapun telinga yaitu bagian dari kepala. Dan di sini menjelaskan tata cara mengusap dua telinga, yaitu memasukkan dua jari telunjuk ke dua lubang telinga dan mengusap bagian luar dua telinga dengan ibu jari, dan harus dilakukan secara bersamaan. Ini hadis ke-33. Poinnya lagi adalah konteks hadis ini menunjukkan bahwa untuk mengusap dua telinga tidak perlu air yang baru, ya Pak. Tidak perlu air yang baru, kecuali jika kedua tangannya telah kering, karena dua telinga itu merupakan bagian dari kepala sehingga diusap hanya satu kali. Nanti saya sediakan hadis yang marotan, satu kali, marota ini dua kali, salasan, tiga kali. Dan para ulama berkata orang yang tidak berambut atau mencukur gundul kepalanya tidak perlu mengembalikan sapuan tangan dari belakang ke depan. Nah, berarti kayak saya ini atau yang merontos. Kalau seumpamanya depan ke belakang ke depan lagi. Maksudnya kan agar kepala ini, agar rambut ini terbasuh semua. Karena kalau rambut panjenengan itu gimbal, terlebih yang bapak-bapak atau yang ibu-ibu, itu kan berarti dibasuh semua. Maksudnya kan biar terbasuh. Tapi kalau gundul ya nggak perlu, satu kali juga cukup. Kalaupun mau dikembalikan tidak perlu. Kalau kondisinya gundul ataupun botak seperti itu. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis pertama meminta kita, menjelaskan kepada kita bahwa wudu cukup, terlebih untuk mengusap kepala cukup satu kali. Yang kedua, dari depan ke belakang ke depan lagi. Hadis yang ketiga, dari depan ke belakang langsung membersihkan telinga. Berarti untuk yang telinga insya Allah sudah ngerti nih. Jadi enggak yang ini. Kadang-kadang kalau kita belum tahu, terlebih anak-anak, cukup dibasahkan. Padahal ini bisa dibersihkan dengan telunjuk masuk ke dalamnya dan pindah ke atasnya, langsung diusap belakang. Seperti itu. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama itu sepakat bahwasanya membasuh kepala itu wajib sesuai dengan Quran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan mengenai tentang Quran surat Al-Maidah, tentang wajibnya wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Sepakat semua ulama membasuh kepala itu hukumnya wajib. Hanya saja
imam empat mazhab ini berbeda pendapat antara batasan kepalanya ini sampai mana. Di paling atas sebelah kiri, wamsahu bi ru'usikum. Ini ayat Quran landasan kita semua bersama wajibnya membasuh kepala. Landasan wajibnya perbedaan pendapat mengenai batas usapan. Landasan atau ayat dalil wajibnya mengusap ya tadi Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kamu hendak mengerjakan salat, mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai di sini. Tangan jelas sampai di sini. Wamsahu bi ru'usikum, dan juga usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Dengan bisa lihat di kalimat faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, sempurna ya Pak. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai dengan. Tapi di kalimat wamsahu ini ada kalimat bi. Wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepalamu. Kalimat bi di dalam bahasa itu artinya dengan bismillah, dengan menyebut nama, bismika, dengan nama. Jadi di wamsahu ini ada huruf bi satu, tapi satu huruf ini bisa membuat perbedaan, dan perbedaannya ini semua berlandaskan dalil dan juga sunnah berdasarkan hadis. Nah, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami makna dan faedah huruf ba. Yang tadi biru'usikum, yang lainnya nggak ada kata ba, yang ini ada ba. Biru'usikum, kepalamu, dalam ayat di atas. Ada yang menganggap huruf ba tersebut hanya tambahan saja, nggak ada maksud apa-apa, mewajibkan mengusap seluruh kepala. Artinya keberadaan huruf ba tidak mempengaruhi makna. Huruf ba tadi itu hanya tambahan, nggak mempengaruhi maksud dari kepala itu sendiri, karena hanya sifatnya tambahan. Sedangkan ulama yang menganggap huruf ba, bi tadi, biru'usikum, dimaksudkan sebagai bagian, sebagian, dengan mewajibkan mengusap sebagian kepala. Saya detailkan lebih lanjut penjelasan mengenai kalimat bi ini, huruf ba dengan kepalamu atau biru'usikum tadi. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami makna dan faedah huruf ba, biru'usikum tadi, dalam ayat Al-Maidah ayat 6. Yang pertama, imam atau ulama, yaitu Imam Maliki dan Hambali, menganggap bahwa huruf bi tadi hanya tambahan, faedahnya hanya zaidah atau tambahan. Yang maksudnya adalah mewajibkan mengusap seluruh kepala. Artinya keberadaan huruf bi tadi tidak mempengaruhi makna seluruhnya, karena hanya bersifat tambahan. Berarti menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, huruf ba tadi hanya tambahan, tidak mempengaruhi makna. Sedangkan ulama Hanafi dan Syafi'i menganggap huruf bi tadi dimaksudkan atau berfaedah sebagai sebagian kepalamu. Jadi mengusapnya cukup dengan sebagian, gitu ya Pak. Jadi ada dua versi. Yang pertama menganggap seluruhnya, yang kedua sebagian.
tapi landasannya sama, wajib mengusap kepala. Saya jelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan ini. Yang pertama, menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, yang mana beliau menganggap huruf B tadi sebagai tambahan, mewajibkan kita untuk mengusap seluruh kepala. Artinya huruf ba tadi tidak berpengaruh kepada makna karena sifatnya tambahan. Imam Maliki dan juga Hambali yang mewajibkan mengusap seluruh kepala ini beralasan bahwa ayat tentang wudhu yang umum tadi menyerupai ayat tentang tayamum. Beliau berlandaskan lagi, kenapa saya berpendapat ini itu seluruh? Karena di dalam Quran surat Al-Maidah juga, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Kalau kita tidak dapat air, maka kita bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Biwujuhikum, dan usaplah mukamu. Kira-kira muka ini ada yang setengah enggak? Wamsahu biwujuhikum. Nah, wajahnya ketika kita tayamum harus full. Pada ayat tayamum Allah memerintahkan mengusap wajah seluruhnya. Itu artinya dalam wudhu pun Allah memerintahkan mengusap seluruh kepala, bukan sebagian. Bayangkan kan? Jadi kata Imam Maliki dan Hambali, huruf ba-nya itu maksudnya adalah seluruh. Saya memahaminya dari mana? Dari ayat fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Kata Allah, kalau kamu tidak dapat air, maka tayamumlah dengan tanah dan usaplah wajah. Berarti kan wajahnya seluruh. Kalau Allah memerintahkan mengusap seluruh wajah, itu artinya dalam wudhu pun Allah memerintahkan mengusap seluruh kepala. Itu yang pertama. Mazhab ini mazhabnya Imam Maliki dan juga Imam Hambali. Ini yang pertama, Bu ya. Adapun yang kedua, sedangkan ulama dari Hanafiyah maupun Syafi'iyah yang menganggap huruf ba ini dimaksud sebagian, mewajibkan mengusap sebagian kepala. Binya ini bukan seluruhnya tapi sebagian. Birusikum, dengan kepalamu. Jadi kepala ini, sedangkan ulama mazhab ini ada dua Pak. Nanti Imam Hanafi mengartikan seperempat, kalau Imam Syafi'i sedikit juga nggak apa-apa. Sedangkan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i yang mewajibkan mengusap sebagian kepala beralasan bahwa huruf ba tersebut, biwujuhikum tersebut bermakna sebagian, sehingga makna ayat itu dan usaplah sebagian kepala menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengartikan sebagian kepala dengan seperempat kepala. Berlandaskannya apa? Dari hadis An-Nasa'i nomor 109, An-Mughirah ibnu Syu'bah qala. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Bahwasanya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian. Fabaraza bihajatihi, lalu beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Tsumma jaa fatawadda'a wa masaha binasiyatihi. Lalu beliau keluar untuk menunaikan hajatnya, yaitu Rasulullah. Kemudian hadir, kemudian berwudu dan mengusap jambulnya, binasiyatihi. Mengusap jambulnya, depan kepalanya. Ini landasan Imam Hanafi menganggap seperempatnya juga cukup. Seperti itu. Sementara ulama mazhab Syafi'i tidak memberi batasan tertentu. Artinya wudhu seseorang dikatakan sah jika ia mengusap sebagian kepala, baik seperempatnya atau kurang dari seperempatnya. Mereka berpedoman pada hadis
An Ibnu Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, famasaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi. Jadi Imam Syafi'i ini beranggapan setengahnya itu, sebagiannya itu cukup. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu lalu mengusap jambulnya dan di atas surbannya. Hadis riwayat Muslim nomor 247. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dari konklusi dari perbedaan pendapat ini, kalau saya boleh sederhanakan, wajib hukumnya membasuh kepala. Hanya saja ada 3 versi, 2D. Yang pertama seluruh kepala, yang kedua sebagian kepala. Dasar perbedaan pendapat ini dari kalimat bi, kalimat dengan ini. Kalau yang pendapat pertama menganggap bi ini hanya tambahan aja, nggak mengganggu arti biru usikum itu sendiri. Tapi yang pendapat kedua ini artinya sebagian. Seperti itu. Imam Syafi'i memberikan landasan, Imam Hanafi memberikan landasan, begitu juga Imam Maliki dan Imam Hambali. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dari perbedaan tersebut. Kalau kita menggunakan satu kali dan melihat mengusap seluruhnya dan kita mengusap sebagiannya, berarti mereka juga benar. Kalau kita mengusapnya sebagian, ada yang mengusap seluruhnya, berarti itu juga benar. Karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh imam-imam mazhab. Ustaz, gak usahlah ikut imam-imam mazhab, langsung aja nyambung sanadnya ke Rasulullah SAW. Kita kembali ke sunnah, kita kembali ke Quran. Boleh tentu, boleh. Tapi kita harus mawas diri sebatas mana keilmuan kita, seberapa banyak hadis yang kita hafalkan, di umur berapa kita menghafal Quran. Imam-imam mazhab ini mereka memahami hadis Rasul ini karena mereka sudah paham banyak hadis, sudah mengerti uslub bahasa Arab, nahwu, sorof, apalagi Al-Quran. Mereka hafal itu kadang ada yang belum lagi. Jadi kita ikut dulu ke mereka yang memang sudah lebih dulu ilmunya, sudah lebih dulu hidupnya, sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baru belajar, kita baru memahami 1, 2, boleh nggak ke Rasulullah? Boleh, tapi ngikuti jalurnya lewat mana? Makanya disebut dengan madhab. Kepada siapa kita kembali? Asal kalimatnya ada, pergi. Kepada siapa kita mengambil jalurnya? Seperti itu. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menjelaskan satu topik lagi. Ini Imam Nawawi ini rahimahullah berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Beliau ini salah satu ulama dari Syafi'iyah, yang mana beliau berkata, sahabat-sahabat kita berhujjah, beralasan bahwa istilah mengusap bisa untuk hal yang sedikit ataupun banyak. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW mengusap jambulnya. Hadis ini menyanggah kewajiban mengusap seluruh kepala, sebagaimana menyanggah penafsiran 1/4, 1/3 atau setengah. Sebab jambul itu kurang dari 1/4 kepala. Dengan demikian, maka yang diwajibkan adalah mengusap sebagian kepala yang menurut adat sudah disebut mengusap. Beliau ini dari golongan Imam Syafi'i. Kenapa saya munculkan? Karena banyak dari kita Syafi'iyah seperti itu. Tapi kalau jenengan mau ini dihapus dan melihat daripada pendapat Imam Maliki dan Hambali, ya nggak apa-apa juga. Saya munculkan tadi karena banyak dari kita yaitu mazhabnya Syafi'iyah. Jadi boleh kita mengusap setengah,
seluruhnya atau sebagian. Tinggal kita harus paham kita ngikutin siapa. Kalau Imam Maliki dan Hambali full, berarti mengikuti hadis yang pertama. Adapun Imam Hanafi 1/4, kalau Imam Syafi'i hanya sebagian. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya ini ada izin Pak, satu lagi, mumpung nggak lupa, jumlah usapan. Nanti mungkin kalau panjenengan sampun wudu, saya tutup, qobliyah sebentar, langsung sholat biar tidak perlu lama. Tadi mengenai perbedaan pendapat mengenai batas usapan. Terus Ustaz yang benar itu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali Ustaznya. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh 1 kali usapan, boleh 2 kali usapan, atau 3 kali usapan. Karena hal tersebut pernah dicontohkan ini. Hadisnya di bawah ini. Konsen dan fokusnya itu adalah cakupan yang kita basuh dan juga pemanfaatan air. Kalau kita merasa sudah cukup, ya cukup. Tapi kalau seumpamanya kurang, ya dicukupkan. Dan kita lihat kondisi air di situ, apakah ada atau tidak. Seperti itu. Yang pertama itu hadis dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, bahwa Nabi Muhammad berwudu sekali-sekali usapan. Hadis riwayat Bukhari 157. Pernah Rasulullah contohkan 1 kali usapan sudah cukup. Apalagi kalau mau usap kepala kayak saya botak, 1 kali saja cukup. Adapun yang kedua, kemudian dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini, berwudu 2 kali usapan, 2 kali usapan. Hadis riwayat Bukhari 158. Ini yang 2 kali usapan. Dan yang ketiga adalah kemudian Rasulullah SAW juga melarang berwudu dengan mencuci lebih dari 3 kali, maksimal 3 kali. Hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'al. Ada seorang badui, yaitu orang Arab Badui, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wudu, dan bertanya tentang cara wudu. Farahu wudu salasan. Kemudian Rasulullah mengajarkan orang Badui ini berwudu dengan 3 kali usapan, 3 kali usapan. Kemudian Rasulullah bersabda, hakadzal wudu, beginilah wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Seperti inilah contohnya berwudu. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan juga zalim. Hadis riwayat Nasai 140. Panjenengan mau 1 kali usapan monggo, mau 2 kali monggo, 3 kali juga tidak apa-apa. Sedikit saya kembalikan ke hadis yang 30. Di hadis ke-30 ini dari yang Humron, kalau di hadis yang ke-30 ini 3 kali. Terus juga ada yang 1 kali, yang tadi 2 kali juga sudah ada. Yang jelas maksimal tidak boleh lebih daripada 3 kali, karena itu akan berdampak kepada isyraf, pemborosan. Niatnya membersihkan diri malah membuang-buang air. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran kita, menjadi kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita, dan kita bisa terus tajdidul ilm, memperbaiki ilmu, terus belajar dan memperbaiki seluruh ibadah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketahuilah jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah
Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan, khilaf atau salah itu datangnya dari saya pribadi. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil dan ditambah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.